Ya, oke, nyala. Pak Anies, terima kasih banyak atas paparan yang sangat komprehensif dan ini sangat menjawab roadmap yang sudah dipaparkan tadi. Saya ingin menjemput beberapa butir dari paparan Pak Anies. Yang pertama ini terkait dengan kesatuan dan bagaimana kita bisa mencapai kemakmuran yang utuh ke depan. Nah, ini saya mau coba kembangkan dalam konteks bagaimana dunia ini sudah berubah dalam beberapa dekade terakhir, yang mana kita menyaksikan tatanan dunia ini yang dulunya diwarnai dengan bipolaritas yang berubah menjadi unipolaritas dan akhir-akhir ini telah menjadi multipolar. Nah, salah satu ironi dalam konteks multipolaritas adalah bagaimana multilateralisasi ini nggak jalan. Seperti institusi multilateral yang kita lihat akhir-akhir ini itu tidak bisa berfungsi seperti apa yang kita saksikan sewaktu Paman Sam itu berkuasa. Ini dikarenakan revisionisme yang dikembangkan oleh negara-negara besar yang baru, termasuk Tiongkok dan BRICS dan negara-negara kekuatan tengah, anggaplah Indonesia, Turki, Meksiko, Nigeria, dan lain-lain. Semakin saya lihat kepentingan kita sebagai negara yang besar untuk menguatkan diri kita secara ekonomi. Nah, beranjak dari itu, saya sering mendengar janji politik dari banyak sekali calon presiden, bukan hanya di Indonesia, tapi di mancanegara. Dan janji politik seorang calon presiden itu sangat kental dengan kemudahan yang akan diberikan ke rakyat. Terkait dengan apakah itu pendidikan, kesehatan, makanan, apapun lah. Tapi yang jarang sekali kita dengar, dan ini mudah-mudahan mewakili pulsa dari pengusaha yang ada di Indonesia adalah bagaimana untuk mendanai kemudahan-kemudahan tersebut yang akan diberikan ke rakyat atau masyarakat luas. Nah, dana atau pendanaan tersebut ini sangat nyambung dengan ruang fiskal negara. Kalau kita lihat, Indonesia ini dihantam oleh COVID-19 selama 2,5 tahun, namun setelah itu kita sudah bisa melakukan renormalisasi ruang fiskal. Tapi kalau secara empiris kita lihat, rasio pendapatan pajak terhadap PDB kita ini masih kurang, masih di bawah 10%. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara OECD yang ada di level di atas 30%, saya penasaran bagaimana Bapak sebagai Presiden nanti akan bisa meningkatkan angka atau rasio tersebut dari di bawah 10% menjadi angka yang jauh lebih besar agar janji-janji politik Bapak itu lebih sangat bisa dipenuhi. Silakan Pak. Makasih Pak Gita. Ini menarik karena Pak Gita mengambil sebelum masuk pada fiskal, ini pada kenyataan bahwa kita hidup di dalam sebuah dunia yang multipolar dan kita harus navigasi antar polar itu dan harus juga melakukan makin banyak agreement dengan multiple polar yang tidak bisa lagi kita hanya dengan 1-2 pihak. Saya rasa contoh seperti Vietnam, contoh seperti Malaysia itu patut untuk kita jadikan benchmark. Sehingga kerjasama global itu punya dampak domestik yang makin besar. Itu satu aja catatan karena kita berada di dalam satu setting yang multipolar seperti sekarang ini. Tapi juga yang tidak kalah penting Pak Gita dari itu, merumuskan secara jelas our national interest with the world. Karena tanpa kita merumuskan our national interest with the world, we will be entertaining their interest and forgetting our own interest. Dan itu yang kemudian harus kita pegang. Lalu ke pertanyaan tadi soal fiskal. Ruang fiskal kita ini memang terbatas. Dan Pak Gita tadi sampaikan tax ratio kita di bawah 10%. Ini harus kita tingkatkan. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Satu adalah harmonisasi peran pemerintah dan swasta. Ini harus kolaboratif. Jadi tidak semua bertumpu pada APBN. Sebagian dari pembangunan kita ini bisa dikerjakan oleh swasta. Ruang itu harus dibuka.
Dan kami memang berpandangan bahwa, nanti saya bisa bahas lebih jauh, BUMN tidak boleh justru menjadi yang mematikan swasta. Karena BUMN justru harus memberi ruang kepada swasta. Dan ini juga kalau saya baca-baca, para pendiri publik ini tuh tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Jadi karena itu crowd outing market itu. Jadi BUMN ini kan di negara. Kalau boleh saya sampaikan, filosofi ini kami terapkan di Jakarta Pak Gita. Jadi bukan ini akan, no, this is not akan. Di sini ada mantan dirut Jakpro di situ tuh. Itu diapal betul filosofi ini, saya ulang-ulang setiap pertemuan BUMN, Pak Dwi Daryoto ini. Ini Pak Dwi Daryoto. Saya selalu menyampaikan begini, pemerintah ini punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Okay? Tapi dua-duanya memiliki fungsi pembangunan. Untuk urusan-urusan yang memerlukan kelenturan, keleluasaan, kemudahan secara legal melakukan partnership dan lain-lain, gunakan jalan korporasi. Yang memerlukan bentuknya lebih pada regulatori, menggunakan unsur birokrasi. Tapi dua-duanya adalah untuk development goal. Ini tidak diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar. Dan ini konflik of interest. Satu sisi tangan kanan jadi regulator, tangan kiri jadi market player. Of course it'll benefit itself. Gitu. Jadi kita ini mengalami, itu harus diluruskan. Justru dengan begitu, maka BUMN akan konsentrasi kepada hal-hal yang sifatnya development. Nah, ruang untuk swasta terlibat menjadi besar dalam pembangunan kita. Itu hal pertama. Kemudian yang kedua adalah perbaikan di dalam sistem penerimaan kita. Ini serius sekali harus kita lakukan. Satu, pada aspek yang paling mudah itu kita berbicara tentang manajemennya. Kami melihat perlu ada badan penerimaan negara. Yang itu beda dengan treasurer. Tapi ini badan penerimaan negara. Yang kedua, membereskan praktek bad governance di aspek revenue. Korupsi di aspek revenue itu overlook. Tapi korupsi di aspek spending itu heavily dimonitor. Kami malah melihat revenue di sini nih yang paling cepat. Menyelamatkan uang negara tuh uangnya udah terlanjur keluar, ngembaliinnya susah. Tapi menyelamatkan pemasukan dari mulai persoalan bea cukai sampai perpajakan itu bocor-bocor di situ harus dikoreksi dan tidak bisa ditoleransi. Bagaimana itu? Harus mau memanfaatkan teknologi terbaru dan harus mau memanfaatkan orang-orang terbaik yang mengerti bidangnya untuk mengurusi ini. Jadi negara itu ngobrolnya bukan dengan sesama negara, ngobrolnya itu tanya nih, lihat teman-teman Bapak Ibu private sector pada bikin sistem semua beres-beres tuh. Nah kenapa tidak? Apakah itu SAP ke, apakah itu Oracle ke, apakah itu apapun yang kemudian kita bangun modernisasi di situ. Sehingga kita bisa menyelamatkan revenue yang hilang. Dan sebuah tim sempat paparan kepada pimpinan-pimpinan pemerintahan hari ini menggambarkan loss of revenue yang Pak Gita angkanya fantastis. Fantastis. Yang menurut saya itu harus dikoreksi dalam jangka pendek. Kemudian obviously sesuatu yang Pak Gita sudah katakan bertahun-tahun, I'm quoting you, perluasan tax base. Oke? Dari dulu tuh Pak Gita ngomong perluasan tax base, ini harus segera dikerjakan. I think it's urgent. Nah, lalu yang berikutnya adalah mendorong industrialisasi. Mendorong terutama padat karya supaya kira-kiranya nih revenue pemerintah itu didapat bukan dengan mendorong BUMN untuk cari untung, tapi dengan pasar berkembang, pasarnya bayar pajak ke pemerintah, baru pemerintahnya dapat keuangan lebih banyak. Jadi kalau kita minta BUMN untuk nambah pendapatan, that won't work. Menurut saya swastanya dimudahkan, marketnya growing, otomatis pajak kita akan meningkat. Dan ini yang menurut kami harus
didorong ke depan. Saya mau ngupas sedikit aja. Mungkin bisa diberikan gambaran ke para pengusaha yang ada di forum ini. Gambaran mengenai rejim pajak ke depan di kepresidenan Anies Baswedan itu kayak gimana. Mengingat bahwasanya negara-negara seperti Singapura dan teritori seperti Hong Kong, itu tax rate regime-nya sangat kompetitif. Di Singapura itu kurang lebih 17%, kita marginal tax rate-nya masih jauh di atas itu. Apakah ke depan itu ada prospek atau harapan untuk para pengusaha itu bisa lebih diberikan insentif untuk berusaha? Dan tentunya perlu pemikiran apakah pajak itu perlu dikenakan lebih ke hal-hal yang sifatnya konsumtif dan berkurang untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Mungkin bisa diberikan gambaran. Ya. Saya tadi katakan ketika mengambil keputusan itu fairness Pak, nomor 1. Fairness, termasuk ketika sampai urusan pajak. Pajak ini harus ada unsur fairness. Nah, kita berada di dalam situasi tidak bisa mengambil keputusan semata-mata hanya karena pertimbangan domestik saja. Karena kita berhadapan dengan dunia global, di mana keputusan pajak kita di sini itu berdampak kepada lokasi investasi, pada relokasi industri, dan faktor-faktor itu tidak bisa dihilangkan. Dan itu dinamis. Ketika di region kita terjadi perubahan struktur pajak, tidak bisa Indonesia itu diam saja. Kita harus merespon itu. Tapi prinsip yang kami pegang adalah, ini yang berapa kali kami sampaikan, kami berharap pajak itu menjadi mekanisme untuk membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi itu nomor 1. Dan kita berkeinginan pendekatan yang dibuat itu kolaboratif. Jadi bicara dengan relevant stakeholders. Kami lebih cenderung tentu pada aktivitas-aktivitas sosial itu dikurangi beban pajaknya. Justru mereka harus dibebaskan. Bayangkan YPAC ngurusin anak-anak cacat itu harus bayar PBB puluhan juta per tahun. Sekolah, pendidikan, rumah para sejarawan di Jakarta, seluruh kegiatan itu sudah kita nolkan. Jadi mereka terkena pembebasan. Tapi di sisi lain, aktivitas produktif dikenai pajak yang harus proporsional sehingga tidak menjadi disinsentif untuk produktif. Lalu kegiatan konsumtif, apalagi konsumtif yang sifatnya mewah, di situ menjadi pajak yang lebih tinggi. Jadi prinsipnya fairness. Jadi bukan hanya pajak itu untuk meningkatkan pendapatan, tapi pajak itu untuk memberikan insentif, disinsentif bagi orang rasional dalam bertindak. Ini kalau dalam ilmunya disebut neo-institutionalism. Artinya perilaku itu dibentuk oleh insentif dan disinsentif. Ketika disiapkan sebuah struktur perpajakan, dia akan membentuk perilaku. Nah, perilaku yang kita inginkan adalah perilaku yang meningkatkan produktivitas. Jadi pajak pun disusun dengan prinsip seperti itu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Anies. Ini yang kedua, ini terkait dengan teman-teman pengusaha juga yang kaya dengan ide. Tapi seringkali mereka kurang fulusnya. Nah, saya mau kembangkan ini dalam konteks keterbatasan fulus atau modal. Kalau kita lihat rasio perbankan terhadap PDB kita, rasio pasar modal terhadap PDB kita, rasio uang beredar terhadap PDB kita, itu masing-masing di bawah 50%. Sedangkan negara-negara maju, anggaplah Singapura, itu jauh di atas 100%. Nah, saya melihat ini ada keniscayaan untuk mencari modal, mau nggak mau dari luar. Ini yang seringkali disebut penanaman modal asing. Nah, kalau kita lihat penanaman modal asing di negara-negara besar di Asia Tenggara itu masih minim sekali. Ukuran per orang per tahunnya untuk negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam itu berkisar antara 100 sampai 400 dolar per orang per tahun. Sedangkan Singapura itu 19.000 dolar. Nah, itu kalau menurut saya berkorelasi dengan tingkat kepercayaan orang terhadap sistem yang ada di Singapura. Nah, saya penasaran pandangan Bapak nanti kalau diberikan kesempatan untuk menjadi presiden, bagaimana kita bisa meningkatkan FDI atau penanaman modal asing.
ke angka yang semestinya itu jauh lebih besar daripada yang sekarang. Per tahunnya ini kurang lebih 28 sampai 30 miliar, itu kurang lebih $100 per orang per tahun. Saya melihat Indonesia ini kalau mau menempatkan diri sebagai ekonomi terbesar nomor 4 di dunia dan sangat bisa memenuhi apapun yang tadi sudah diaspirasikan oleh Apindo terkait dengan beberapa hal, termasuk level playing field, keberlanjutan, ESG, dan lain-lain. Ini ujung-ujungnya kita perlu modal. Nah ini bagaimana menurut Bapak sebagai nanti Presiden bisa mendatangkan modal dengan jumlah yang jauh lebih berarti daripada apa yang kita alami selama ini? Ya, kita membutuhkan investasi, baik itu foreign direct investment maupun surat utang, saham, obligasi, dan lain-lain. Jadi dua ini kita harus dorong kalau kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 sampai 6,5%, kira-kira arah ke sana. Nah, ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing itu paham kondisi kita. Jadi kita nggak bisa bohong soal ini. Apa sih? Misalnya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Itu nggak bisa kita presentasi dan bilang, oh our bureaucracy is working well. No. Mereka punya informasi yang lengkap. Kemudian kekakuan dan irregularitas antara pusat, provinsi, daerah. Kemudian praktek korupsi, faktanya masih terjadi kok. Kemudian kita bicara tentang infrastruktur pendukung yang masih lemah. Jadi saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah. Lalu kita akan melakukan koreksinya. Jangan ditutup-tutupi. Karena yang mau kita bangun dengan investor itu bukan peningkatan investasinya. Yang mau kita bangun tuh trust level. Let's remember, trust level. Indonesia harus mengembalikan trust level pada dunia. Bukan semata-mata investasi. Nah, ini artinya apa? Kami melihat ada beberapa strategi yang kita ingin lakukan, Pak Gita. Ya, pertama, benchmarking. Kita tidak beroperasi sendirian. Kita harus benchmarking. Kemana? Bisa di dalam region kita, bisa yang setara di region lain. Apakah itu Amerika Latin, apakah itu Eropa Timur, tapi kita bisa lakukan benchmarking tentang itu. Yang kedua, ini tidak bisa tidak menciptakan iklim kepastian hukum. Ini sudah tidak ada. Unconditional. Karena ini soal trust. Bahkan saya sempat bicara dengan beberapa orang, selama perjanjian investasi itu tidak mau ditandatangani di Indonesia, tapi ditandatanganinya di Singapura atau di tempat lain, artinya mereka nggak percaya dengan sistem hukum kita. You're private equity investor, tahu persis apa yang terjadi di situ. Kemudian konsistensi regulasi. Konsistensi regulasi ini yang dibutuhkan. Dan keseriusan di dalam memberantas korupsi. Bagaimana kita berharap investor masuk kalau indeks persepsi korupsi kita itu menurun. Dunia membutuhkan indeks persepsi korupsi yang meningkat. Dan keseriusan di dalam membereskan soal korupsi. Yang lain-lain itu teknokratik. Apakah itu logistik dan lain-lain. Nah, manusia berkualitas will take time untuk melakukannya. Jadi saya melihat reform di bidang hukum, birokrasi ini mendasar. Apa bekal yang mau dikerjakan? Pertama, soal konsistensi kebijakan. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan bertugas di kabinet. Lalu sesudah itu saya kesempatan bertugas sebagai kepala daerah di provinsi. Yang provinsinya sekaligus juga kabupaten kota, Pak. Di situ saya merasakan benar bahwa kita ini tidak memiliki national guideline almost on every issue, Pak Gita. Almost on every issue. Kita bicara perizinan. Bagaimana provinsi itu bergerak sendirian. Kalau Bapak Ibu menemukan provinsi melakukan reformasi perizinan menjadi cepat dan lain, itu bukan karena national direction, tapi karena gubernurnya mau melakukan reformasi. Kalau ada wilayah yang mau mengurusi ibu hamil, kesehatan ibu hamil, maka itu adalah wali kotanya, bupatinya peduli pada ibu hamil. Bukan karena ada national direction. Nah, saya melihat
di dalam urusan kepastian itu tidak bisa kita hanya buat komitmen di level pusat, tapi harus diturunkan sampai ke daerah dan ada national guideline-nya. Lalu mengenai konsistensi aturan di kita di level nasional, memang harus kita berencana membuat semacam clearing house atas aturan-aturan yang inkonsisten. Dengan siapa membuat clearing house-nya? Jangan dikerjakan sendirian. Undang pelaku usaha menunjukkan di mana inkonsistensi itu terjadi. Karena yang paling tahu inkonsistensi itu pelaku. Mereka yang merasakan. Jadi kalau tidak ada pelaku akan sulit itu. Dan kadang-kadang chicken and egg problem yang dirasakan oleh pelaku di lapangan. Kira-kira itu Pak Gita. Jadi kami melihat bereskan soal kepastian hukum, lakukan reformasi birokrasi dengan serius, kemudian kirimkan pesan serius soal penanganan korupsi, yang berikutnya itu perlu waktu untuk ditangani tapi bila dikerjakan akan beres. Misalnya SDM, logistik itu nggak bisa cepat. Tapi kalau yang 3 tadi itu bisa dikerjakan relatively cepat. Kami sepakat dan bahkan Apindo itu sangat sepakat itu dijadikan butir pertama terkait dengan kepastian hukum. Saya percaya bahwa kepastian hukum ini kunci untuk bisa meningkatkan pengalihan atau penanaman modal dari luar. Kalau boleh saya nambahin sedikit boleh Pak Gita? Silakan. Jadi gini Pak sekalian, kepastian hukum itu it start from the very top Pak. Gak bisa start dari tengah Pak, tak bisa. Karena kalau dari the very top itu ada komitmen untuk memberikan kepastian hukum, memberikan predictability, maka menular itu ke bawah. Tapi kalau dari puncak tidak ada pesan soal kepastian hukum itu, sulit sekali di tengah itu menjalankannya. Jadi menurut saya itu yang harus kita kerjakan.